Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu berapa menit Pak Ketua? 12. Yang benar sampai asar. Berarti udah sholat zuhur. Ya sudah, waktunya cukup 5 menit, lebihnya terserah Allah nanti ya. Waktunya cukup 5 menit, lebih sedikit. Sedikit bagi Allah itu ya dunia ini namanya sedikit bagi Allah. 1 tahun itu sedikit bagi Allah. Insyaallah ya hadirin yang mulia, ingkang kula hormati Mbah-mbah kula sedanten, Mbah Jaler, Mbah Setri, saudara-saudara sedanten, wau sampun mukadimah mumpun kathah, terus kula tak tumut mawon MC bahasa Indonesia mawon. Kersane mboten salah. Mengke bahasa Jawa malah salah, malah repot. Terus niki kula pernah kan putu, saya kan cucu, mari ngomong Indonesia lupa nih. Saya kan secara keturunan kan cucu. Ini mbah paham loh betul bahasa Indonesia? Paham ya, alhamdulillah. Saya kan cucu ya anak. Nanti kalau ada salah ya langsung diseneni, kalau ada salah langsung dimarahi saja. Nggak usah nunggu nanti, karena ini ilmu kan. Ini ilmu, kalau marahinya nunggu nanti terus sudah teramalkan kan repot. Jadinya masuk neraka bukan hanya saya, semua masuk neraka. Tapi kalau salah langsung dimarahi, akhirnya salahnya tergantikan dengan yang benar, akhirnya masuk surga, semua masuk surga. Ya kan jenengan pakai buyut ya. Oh iya nggih buyut putu canggah ampun sedanten. Alhamdulillah. Saudara-saudara semua, mbah-mbah sedanten nggih. Adik-adik, kita semua ini inginnya sukses, senang, terus tidak susah, ya toh. Maka untuk menyimpulkan itu harus ada persepsi yang sama. Menurut ketua, ini biar kesannya tidak saya yang ngomong. Nanti kalau kesannya saya yang ngomong kan menggurui. Ini supaya kesannya curhat, saling tukar pikiran. Menurut ketua saja, ukuran sukses itu apa? Kalau kita punya saudara, punya keponakan, punya cucu, oh dia sukses begitu. Oh dia sukses. Ukurannya apa? Ketua harus jawab. Karena penunjukan ini kan tanpa musyawarah. Walaupun musyawarah dalam, tapi saya langsung ditunjuk ya. Saya iya saja. Saya sami'na wa ata'na. Maka saya buat supaya kesannya komunikasi. Menurut ketua, ukuran sukses itu apa? Harus jawab. Kalau tidak jawab, saya tidak mau lanjut. Sukses saya tak mikir saya. Sukses sih kadang lek wong ngene iki ngukure teko wong kae sugih, wong kae gak apa ngono kuwi. Oh. Baik, hadirin yang mulia. Ini bukan soal benar atau salah, bukan ya. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing, yaitu haknya masing-masing. Punya anggapan masing-masing, itu haknya masing-masing. Jadi bukan berarti terus kalau menilai sukses dari sisi ini salah, menilai sukses dari sisi yang ini benar, enggak begitu. Maksudnya bukan begitu, bukan untuk menyalahkan atau membenarkan. Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah lahirkan kita dari keturunan orang Islam. Mbah-mbah kita sudah Islam, kakek nenek kita, buyut canggah kita
ke atas sudah Islam, sehingga kita terlahir sudah Islam. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Orang Islam pasti dia mengakui Tuhannya adalah Allah. Tuhannya siapa? Allah. Atau ada yang mengakui Tuhan saya pohon, Tuhan saya batu, Tuhan saya Nyi Roro Kidul. Enggak kan? Tuhannya siapa? Allah. Maka dalam mengukur sesuatu hendaknya ikut ukuran Allah, ikut ukuran Tuhan. Jangan ikut selain Tuhan. Nanti Tuhan kecewa. Nanti apa? Tuhan kecewa. Sama dengan kalau pejabat lah, pegawai. Ada yang pegawai itu PNS, pegawai mungkin kantor-kantor. Maka ada kepala. Ada apa? Kepala kantor, kepala bagian, begitu, kepala instansi. Maka kepala punya ukuran. Pegawai teladan, ukurannya ini. Pegawai yang taat, yang akan mendapatkan reward, ukurannya ini. Maka semua pegawai yang di bawah naungan dia harus dalam mengukur kesuksesan, mengukur keberhasilan harus ikut aturan kepala. Jangan buat aturan sendiri. Begitu juga orang Islam dalam mengukur kesuksesan hendaknya ikut aturan Allah. Saya ulang, ini bukan soal benar atau salah ya. Enggak, masing-masing silahkan punya persepsi sendiri-sendiri. Jika persepsinya tidak seperti yang Allah buat, maka introspeksi diri, apa benar persepsi saya ini salah atau benar, disesuaikan masing-masing. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala membuat aturan hidup. Aturan apa? Hidup, yaitu Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-Qur'an. Bagi orang Islam, bagi orang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Untuk apa Al-Qur'an? Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang Islam. Hadirin yang mulia, maka hendaknya orang Islam ini mengukur semua, apa saja, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, ukurannya Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Ini ukurannya. Wal 'asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, demi waktu yang singkat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian. Saya rugi, ketua juga rugi, wakil ketua rugi, bendahara rugi, yang pegang uang rugi, yang tidak pegang uang rugi, semua manusia. Pokoknya manusia rugi. Rugi itu berarti sukses atau tidak? Tidak. Kalau rugi tidak sukses. Nah, terus yang sukses siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada 4 yang tidak rugi. Hadirin yang mulia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menghubungkan dengan kebendaan. Tidak menghubungkan, tidak menyebut kaya atau miskin, punya rumah atau tidak, punya mobil atau tidak, pegawai atau rakyat, pengusaha atau petani nelayan, tidak. Sehat atau sakit, badannya 1 ton atau 1 kintal beratnya, enggak.
Allah Subhanahu wa taala menafikan semua makhluk, menafikan semua kebendaan. Allah mengisbatkan, menetapkan yang tidak rugi adalah yang pertama amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati untuk urusan yang hak dan untuk sabar. Hadirin yang mulia, inilah ukuran kesuksesan menurut Allah, menurut Al-Khaliq, pencipta kita semua, pencipta jagat raya, pencipta langit dan bumi, pencipta surga neraka, pencipta seluruh makhluk. Mengukur kesuksesan dengan 4 hal. Apa? Iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada ulama yang menafsirkan adalah dakwah. Apa itu dakwah? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati tentang perkara yang hak dan tentang sabar. Apa itu hak? Amanu wa amilus sholihat, itulah yang hak. Nah, nanti kalau dijabarkan baru panjang, 1 hari 1 malam tidak selesai. Tapi kesimpulannya hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengukur si fulan ini sukses kalau dia punya iman, amal soleh, dakwah. Dalam nanti kalau salah langsung dikasih tahu saja. Dalam ilmu nahwu, kalau yang saya pernah tahu dulu ya agak lupa sedikit. Wawunya wawu atof. Ya. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu wawunya wawu atof. Artinya penghubung satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. 4 hal menjadi ukuran yang tidak bisa dipisahkan, barulah seseorang itu beruntung. Jika ada salah satu dari 4 kok kurang, maka dia tetap rugi. Ini yang omong bukan presiden, bukan bupati, bukan menteri. Yang omong, yang menyampaikan adalah pencipta presiden, pencipta menteri, pencipta gubernur bupati, pencipta kita semua, pencipta seluruh alam jagat raya. Ukuran sukses harus punya 4. Kalau watawasau bil haqqi watawasau bis sabri digabung menjadi jadinya dakwah, berarti ukuran sukses ada 3. 1 iman, 2 amal soleh, yang ketiga dakwah. Hadirin yang mulia, banyaklah di antara kita yang kalau mendengar kata dakwah itu kok kelihatannya ekstrim begitu ya, kelihatannya kok ekstrim begitu. Padahal enggak. Coba dari segi bahasa Arab, dakwah itu kan kalau tidak salah isim masdar ya, dari da'a yad'u, dakwah lah kalau begitu. Saya secara pasti agak lupa, makanya kalau salah ditegur saja. Artinya apa? Artinya mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada amanu wa amilus sholihat, mengajak kepada iman dan mengajak kepada amal soleh. Maka hadirin yang mulia, sebenarnya kita semua ini sudah dakwah. Sebenarnya kita semua ini sudah dakwah. Apa itu? Orang tua bilang ke anaknya, nak, jangan nakal. Itu kan artinya menyuruh anak untuk amilus sholihat. Itu yang sudah namanya dakwah. Nah, sekolah yang rajin ya, itu namanya amilus sholihat. Itu namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu sudah namanya dakwah. Kegiatannya namanya dakwah, orangnya namanya dai. Aktivitasnya namanya dakwah, pelakunya namanya dai, fa'ilnya namanya dai. Nah, sehingga sebenarnya semua kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, semua kita ini adalah hamba Allah dan umat Nabi. Hamba Allah tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Semua manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Amanu wa amilus solihat. Itulah dakwah. Itulah ibadah. Amanu wa amilus solihat. Itulah ibadah. Macamnya banyak. Nanti ibadah dibagi-bagi. Tapi yang jelas amanu wa amilus solihat. Itulah ibadah. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itulah dakwah. Sebagai umat Nabi, Allah utus Nabi untuk mendakwahkan agama, bukan untuk menjadi pengembala kambing. Walaupun dalam sejarah Nabi pernah mengembala kambing, tapi itu hanya sampingan saja, atau sebagai asbab, atau sebagai sebab datangnya rezeki, datangnya makanan, seperti itu. Tetapi maksud utama Allah utus Nabi Muhammad SAW adalah untuk dakwah. Apa itu dakwah? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Apa itu hak? Amanu wa amilus solihat. Jadi Allah ciptakan kita, Bapak Ibu yang mulia, untuk dua perkara. Untuk apa? Untuk ibadah dan untuk dakwah. Apa itu ibadah? Amanu wa amilus solihat. Apa itu dakwah? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sekarang bagaimana cara membedakan? Bagaimana cara membedakan seseorang sudah dakwah dengan belum? Maka Rasulullah SAW mudah sekali mengajarinya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Bapak Ibu kalau kasih tahu anaknya, nak, sekolah yang rajin ya, itu kalau diniatkan dakwah, ya saya itu namanya dakwah. Karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, jangan curi ya, itulah namanya dakwah. Kalau diniatkan dakwah, kalau tidak diniatkan dakwah, ya tidak jadi dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, tidak melihat harta, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Hadirin yang mulia, menurut ketua kira-kira benar apa tidak yang saya sampaikan ini? Karena kalau salah kan percuma, saya ngomong 1 jam, saya sudah biasa ngomong 1 jam, 2 jam. Tapi kalau oleh mustami dianggap itu salah, ya percuma kan dilanjut. Karena tidak sinkron antara otak mutakalim dengan otak mukhotob, tidak sinkron, tidak akan bisa. Jadi harus sinkron dulu. Benar apa tidak ketua yang saya sampaikan? Insya Allah benar. Ya semoga saya benar. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita semua. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia ini semua dengan status yang sama. Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai petani, bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pejabat, pegawai, bukan. Tetapi sebagai hamba Allah dan umat Nabi SAW. Jika dua perkara ini ada dalam kehidupan setiap orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menundukkan makhluk untuk berkhidmat kepada Dia. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kepada dia kehidupan yang baik. Hadirin yang mulia, ini janji Allah yang menciptakan kita, yang menjanjikan kehidupan yang baik akan datang kepada seseorang. Syaratnya 2. 1. Amal soleh, 2. Iman. Atau dibalik tidak apa-apa, iman dan amal soleh. Maka Allah berjanji akan menundukkan makhluk untuk Dia. Hadirin yang mulia, kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
akan berlaku kepada seseorang tergantung kualitas. Nah, sama-sama iman, si A, si B, si C, saya, ketua, mbah-mbah semua sama-sama iman kan? Alhamdulillah semua iman. Kemudian sama-sama amal soleh, ini juga namanya amal soleh. Pengajian juga namanya amal soleh. Tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Sama-sama amal, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Tergantung apanya? Tergantung kualitas amal. Tergantung kualitas iman, yang kedua kualitas amal. Hadirin yang mulia, sekarang amilus solihat, amal soleh. Amal soleh itu banyak. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Hadirin yang mulia, agama itu apa? Agama itu ya amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah agama. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan ayat Al-Quran yang lain, hanya surat Al-Asr saja, niscaya sudah cukup. Karena surat Al-Asr mencakup keseluruhan, seluruh kehidupan manusia ini Allah buat ukuran dalam surat Al-Asr. Nah, hadirin yang mulia, sholat adalah tiang agama. Sehingga orang yang sholat berarti dia menegakkan agama. Menegakkan apa? Menegakkan imannya, menegakkan amal solehnya, dan menegakkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sehingga muadzin itulah namanya dakwah at-tamah. Adzan itu adalah dakwah yang paling sempurna. Dalam adzan diajak untuk membesarkan Allah. Berarti iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Pertama-tama dalam adzan diajak untuk iman. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, diajak lagi iman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diajak lagi iman. Iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hayya 'alas shalah, mari salat, mari sini salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan, menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Ini loh caranya kalau mau sukses, kalau mau jaya, salat. Akhirnya diajak iman lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, selain Allah itu kecil. Kemudian ditutup la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah, tidak ada yang bisa buat apa-apa kecuali Allah. Seluruh makhluk dalam genggaman Allah. Seluruh makhluk tidak bisa buat apa-apa. Seluruh makhluk yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, yang di daratan, yang di lautan, yang di langit, semua tidak bisa buat apa-apa. La yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat illallah, kecuali Allah. Hadirin yang mulia, nah orang yang sholat berarti dia menegakkan agama. Agama adalah kunci sukses. Orang yang sholat berarti orang yang sukses. Orang yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Berarti orang yang tidak sholat adalah orang yang gagal. Sepakat apa enggak ini ketua ini? Orang yang sholat adalah orang yang sukses. Orang yang tidak sholat orang yang gagal. Sepakat apa enggak ketua ini? Sepakat ya? Sepakat. Alhamdulillah. Sekarang mati. Hadirin yang mulia, misal saja ini, kita ini manusia di dunia Allah berikan keperluan-keperluan, butuh makan, butuh minum, pakaian, kendaraan, perumahan, anak istri. Misalnya
dijumlah saja. Nilai semua itu 1 miliar misalnya, tapi tidak sholat. Nah, terus dengan orang yang nilai semua itu hanya 1 juta saja, ini contoh, tapi dia sholat, mana yang sukses? Menurut ketua mana yang sukses? Yang punya 1 miliar tidak sholat, atau yang punya 1 juta tapi sholat? Harus dijawab kelas. Kalau dijawab saya berhenti, karena percuma omong kalau tidak nyambung itu percuma. Punya 1 miliar tapi tidak sholat, dia mobilnya, rumahnya, wisatanya, permainan semua, punya 1 triliun lah, jangan 1 miliar kok sedikit. Punya 1 triliun tapi tidak sholat. Dengan punya 1 juta, mungkin rumah hanya gede, rumah hanya tidak pakai keramik, tapi dia sholat, mana yang sukses? Yang sholat walaupun punya 1 juta. Berarti sing sholat tapi gak duwe 1 miliar memang. Ya terserah ditafsirkan masing-masing. Bahasa saya punya 1 triliun tapi tidak sholat, punya 1 juta tapi sholat. Jadi sing punya 1 juta tapi sholat. Ya, baik. Jadi masalah iman yang mau ya. Ya masalah iman, ya masalah amal, pokoknya masalah amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang mulia, sekarang masalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang mafhumnya hadis agak panjang, yang mafhumnya, jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat, maka ada yang mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Bahkan ada yang mendapatkan seluruh pahala sholat, bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala sholat sama sekali. Hadirin yang mulia, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kualitas sholatnya. Sholatnya sama-sama, misalnya sholat zuhur, sama-sama 4 rakaat. Kemudian ya secara hukum fikih sudah sama, ya wudhu, yang menutup aurat, ya di tempat yang suci, misalnya begitu. Kemudian sholat, maka seseorang ini pahalanya beda-beda, nilai di sisi Allah beda-beda. Ada yang mendapatkan pahala 1/10. Untuk memahami, ya misalnya ini sholat pahalanya 1 juta, ini contoh saja, karena sholat tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sholat adalah kekayaan yang kekal abadi, yang tidak akan rusak, tidak akan hilang, maka tidak bisa dibandingkan. Ini misal saja, misal 1 sholat pahalanya 1 juta, maka ada orang yang setelah sholat dapat pahala full 1 juta. Ada yang tidak dapat pahala sama sekali, padahal sama-sama sholat. Ada yang dapat pahala 1/10, berarti 100.000. Ada yang dapat pahala 1/8, berapa itu? 1 juta dibagi 8, 1/7, terus setengah, terus begitu. Yang membedakan apa, hadirin yang mulia? Yang membedakan adalah kualitas sholatnya. Apa yang membedakan? Kualitas sholatnya, bukan asal sholat. Sehingga ada ungkapan sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, maka ya asal sholat. Tentu kalau sudah memenuhi rukun syaratnya ya sudah sah, tidak ada masalah, sudah sah. Perkara Allah terima atau enggak ya urusan Allah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, orang Islam, mengerjakan amal sesuai dengan syarat rukun. Allah terima atau tidak urusan Allah. Hadirin yang mulia, nah tergantung kualitas sholat. Sehingga sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjawab kepada kita begitu. Ya yang penting saya sudah kasih kamu makan, sudah kasih kamu tempat, kan yang penting, bukan penting. Sama dengan begini, makan itu penting, dengan yang penting makan, itu kan beda. Rumah itu penting, bukan yang penting rumah. Hadirin yang mulia, jadi tergantung kualitas sholat. Orang yang berkualitas dalam amilus sholihat, tentu kedudukannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang asal-asal, yang penting kan amilus sholihat, yang penting sudah amal soleh, bukan amal soleh itu penting.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi di antara keuntungan sholat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 jaminan. 1 jaminan di dunia, 4 jaminan setelah mati. 1 jaminan di dunia adalah dihindarkan dari kesempitan hidupnya, dihindarkan dari kesusahan hidupnya. Itu jaminan Allah ketika di dunia. Janji Allah sama untuk semua manusia, sama sejak zaman sahabat, para wali-wali, ya, sahabat, tabiin, para wali, para orang-orang soleh, untuk kiai, untuk kita, untuk anak cucu kita, semua janji Allah sama. Orang yang sholat 5 waktu, Allah hindarkan kesempitan hidupnya. Tapi kenyataan survei membuktikan sama-sama sholat, kualitas hidupnya berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kualitas sholatnya. Hadirin yang mulia, kemudian Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Salat adalah amal yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amal yang lain dianggap baik. Jika salatnya buruk, maka amal yang lain juga dianggap buruk. Inilah kualitas sholat, menentukan amal yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa kok sholat yang Allah jadikan sebagai ukuran amal? Padahal rukun Islam ada 5. Kalau syahadat tentu tidak bisa ditawar. Yang 4, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi kenapa yang Allah jadikan ukuran amal kok sholat? Padahal sholat ini kan tidak butuh biaya. Ya kalaupun butuh biaya, pakaian di badan sajalah, minimal menutup aurat. Ya kalau dinilai anggap saja 100.000 lah, begitu cukup untuk sholat. Untuk sholat, kalau kita nominalkan harta cukuplah 100.000. Sarung 1 cukuplah minimal. Kalau mau lebih ya ditambah. Kita bahas minimalnya saja. Untuk sholat minimal 100.000. Untuk haji berapa Bang? 100 juta cukup? Kurang ya, termasuk konsumsi di rumah, di sana ini itu kurang ya. Sudah kita anggap saja 100 juta. Haji 100 juta, sholat 100.000. Allah tidak jadikan kualitas sholat untuk sajino bicara nih. Oke, sebenarnya saya jelaskan. Oke, nanti arahnya ke situ, betul, mantap. Hadirin yang mulia, kenapa kok sholat yang Kenapa sholat yang Allah jadikan ukuran amal, bukan haji, bukan zakat? Karena sholat mencakup seluruh amal. Sholat adalah suatu pelajaran bagi manusia dalam seluruh amal, dalam seluruh aspek kehidupan 24 jam. Sholat itu apa sih? Takrifnya dalam kitab-kitab, saya lupa secara urutan bahasa Arabnya lah. Nah, kurang lebih maknanya kan sholat adalah satu amal yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu. Sudah, sehingga rangkaian amal yang ditentukan dalam waktu antara takbir dan salam, itulah namanya sholat. Setelah salam sudah bukan lagi namanya sholat. Sebelum takbiratul ihram sudah bukan lagi namanya sholat. Antara takbiratul ihram dengan salam, itulah namanya sholat, dengan bacaan tertentu, kemudian gerakan-gerakan tertentu yang disebut dengan rukun sholat. Hadirin yang mulia, kemudian sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka kualitas sholat
Ini contoh saja ini. Saya tanya lagi kepada ketua. Orang yang sholatnya sudah sesuai dengan ilmu fikih, kemudian salam. Setelah salam dia maksiat. Contoh maksiat itu misalnya mencuri lah, Maka sholat yang sudah dia lakukan sah atau tidak? Sah, karena maksiat tidak membatalkan sholat. Oke. Orang sudah sholat, setelah sholat dia nipu orang, sholatnya sah karena sudah selesai. Kemudian kita bandingkan si A dengan si B. Si A, si B sama-sama sholat. Si A setelah sholat berbuat maksiat yang misalnya saja mencuri lah begitu. Kemudian si B setelah sholat dia tidak maksiat, dia berbuat aktivitas lah, mungkin kerja, mungkin apa aktivitas lah, mungkin tidur, tapi tidak maksiat. Maka sholatnya sama-sama sah. Tapi kira-kira di sisi Allah, nilai seorang hamba si A dan si B di sisi Allah ini sama atau beda? Beda. Nilai di sisi Allah adalah beda. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya seseorang itu tidak berbuat keji dan mungkar sehingga kualitas dia di sisi Allah berkualitas. Tentu nanti kualitas ya beda-beda, kan istilahnya ada kualitas A, B, C. Setidaknya berkualitas saja, jangan biasa. Bagaimana caranya seorang hamba dalam menjalani kehidupan 24 jam, dia ini berkualitas, dia ini tidak maksiat, tidak mungkar dan fahsya, tidak fahsya dan mungkar. Jawabannya adalah ya orang itu harus sholat. Karena hanya sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selama seseorang sholat, maka pasti dia tidak akan fahsya dan mungkar. Seseorang selama dia sholat, dia tidak akan pernah fahsya, tidak akan pernah mungkar. Seseorang kok berbuat fahsya dan mungkar, pasti dia tidak sedang sholat. Benar apa enggak? Orang yang sholat tidak mungkin dia berbuat fahsya dan mungkar. Orang yang berbuat fahsya dan mungkar pasti dia tidak sedang sholat. Hadirin yang mulia, maka bagaimana caranya supaya tidak fahsya dan mungkar? Caranya ya harus sholat. Sehingga ada ulama yang membuat rumusan bahwa sholat yang berkualitas adalah seseorang yang bisa membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat, dalam kehidupan di luar sholat. Saya ulang, sholat yang berkualitas adalah sholat seseorang yang bisa membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat, dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Satu, sholat tadi apa? Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Maksudnya apa sih Allah Maha Besar? Maksudnya adalah selain Allah itu kecil. Sehingga ketika sholat kita awali Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Uang kecil, rumah kecil, mobil kecil, ya kerja kecil, semua kecil. Bukan berarti tidak butuh, tidak. Bukan berarti tidak butuh uang, tidak butuh rumah, enggak. Itu pembahasan lain. Ini adalah ketika sholat kita meyakini, kita ikrar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Maka hendaknya ikrar di dalam sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Bapak Alfa, dengarkan, ini jawabannya, Yang tadi ditanya, dengarkan. Hendaknya seseorang membawa sifat taat dalam sholat, dalam kehidupan di luar sholat. Dalam sholat kita ikrar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hendaknya setelah sholat
aktivitas apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, hendaknya juga tetap ikrar Allah Maha Besar. Sedang di toko, hendaknya ikrar Allah Maha Besar, toko ini kecil. Sedang di sawah, hendaknya ikrar Allah yang besar, sawah ini kecil. Sedang menghitung uang, hendaknya ikrar Allah Maha Besar, uang ini kecil. Seperti itu. Sifat taat dalam sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Kemudian pertanyaan lagi, orang sama-sama sholat, si A dengan si B, sholatnya salah, kita bahas sholatnya sah. Setelah sholat, si A tidak mengikrarkan tentang kebesaran Allah. Ya pokoknya Islam begitu saja, Islam KTP lah. Ya, pokoknya Islam begitu. Sehingga pikirannya, otaknya, hatinya itu membesarkan makhluk, membesarkan uang, membesarkan harta, membesarkan rumah, atau tidak lagi membesarkan Allah. Si B di luar sholat dia tetap ikrar membesarkan Allah. Kira-kira kualitas A dengan B ini kualitas kehidupan maksudnya, bukan kualitas sholat, bukan. Anggapnya kualitas sholatnya sama sudah. Kualitas kehidupannya sama atau beda di sisi Allah? Beda. Orang yang dalam kehidupan mengagungkan Allah dengan tidak mengagungkan Allah ya pasti beda. Inilah namanya kualitas sholat. Kemudian dalam sholat ya, wajib kan rukun membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dalam tafsir Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Artinya Allah senang sekali. Kalau ada orang kok memuji Allah, maka Allah itu senang. Bukti senangnya Allah menjawab hambaku memuji aku. Sama dengan orang tua gak? Kalau senang dengan anak kan dipuji-puji, pinter, ganteng, ayu ya, begitulah dipuji-puji. Bukti senang itu memuji. Maka dalam sholat kita memuji Allah, hendaknya di luar sholat juga memuji Allah. Terus begitu, maka hendaknya dipelajari. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Sehingga Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka sholat yang menjadi ukuran amal hendaknya dipelajari, diresapi, kemudian diamalkan di luar sholat. Kemudian yang rukun-rukun misalnya. Kemudian akhiri salam, sudah akhiri salam. Akhirnya apa? Salam ini kan rukun, artinya wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan ya wajib. Semoga keselamatan bagi kalian semua, wahai orang Islam. Artinya apa? Mendoakan orang Islam. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah ketika muslim yang lain terselamat dari kejahatan dia, kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya. Maka dalam sholat ikrar begitu. Kalau paham, kalau tidak paham kan ya yang penting sholat, ya sudah sah sholatnya. Tapi ya begitu, kualitas sholatnya ini yang menentukan. Dalam sholat kita mendoakan orang Islam, tidak menyakiti orang Islam. Maka di luar sholat juga hendaknya begitu, mendoakan orang Islam, tidak menyakiti orang Islam. Jika sifat taat dalam sholat, kalau dibahas masih banyak, ini sebagian saja. Jika sifat taat dalam sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat, berarti sholatnya dia ini berkualitas. Sholatnya dia apa? Berkualitas. Oleh hadirin yang mulia, ini mohon maaf, saya harus terpaksa sampaikan. Dalam rukun sholat itu ada yang harus dipenuhi, ada yang ada rukhsahnya atau keringanan.
contoh dalam rukun sholat, berdiri saat sholat fardu, itu kan rukun. Tapi tetap kondisi tertentu ada rukhsahnya. Ketika tidak bisa berdiri boleh duduk, ketika tidak bisa duduk boleh sambil tidur, artinya ada rukhsahnya. Terus baca Al-Fatihah, rukun. Tapi ketika seseorang memang tidak bisa, maka yang ada gantinya apa? Baca tasbihat bi qadri suratul Fatihah, kira-kira baca surat Al-Fatihah. Misalnya orang tidak bisa memang tidak bisa baca Al-Fatihah, ya sudah, ketika berdiri dia baca yang dia bisa, mungkin subhanallah, kira-kira ya kalau baca Al-Fatihah 1 menit ya berarti berdiri 1 menit, kira-kira begitu baca subhanallah. Artinya apa? Rukun membaca Fatihah dalam sholat adalah rukun yang ada rukhsahnya. Kondisi tertentu ada rukhsahnya. Tetapi ada rukun sholat ada 17 kalau tidak salah ya. Nah, dalam rukun sholat ada rukun yang tidak ada rukhsahnya. Apa itu? Di antaranya 1, niat. Orang kalau sholat maka wajib niat. Kondisi apapun wajib niat sholat. Mau berdiri, mau duduk, mau sakit, mau sehat, wajib niat. Niat dalam sholat tidak bisa tergantikan dengan apapun. Maka hendaknya seseorang ketika di luar sholat, dalam setiap amal dia sertai dengan niat. Amal yang disertai dengan niat, inilah amal yang ada nilai di sisi Allah. Tapi amal yang tidak ada niat, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Amal soleh apapun tanpa niat, maka tidak ada nilai. Maka niat ini tidak bisa tergantikan. Yang kedua, apa kira-kira? Rukun sholat yang tidak ada rukhsahnya adalah menutup aurat. Apa? Menutup aurat. Orang sholat dengan berdiri wajib menutup aurat. Kalau sholat dengan duduk wajib apa tidak menutup aurat? Tetap wajib. Apakah bisa? Oh, karena saya sakit, saya sholat sambil tidur, sudah sholatnya terbuka aurat. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dia sendiri tidak punya sesuatu untuk menutup aurat, ya harus keluarganya yang kasih. Artinya menutup aurat dalam sholat adalah rukun yang tidak bisa tergantikan dalam kondisi apapun, dimanapun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maka hendaknya sifat taat dalam sholat berupa menutup aurat juga dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Hadirin yang mulia, pertanyaan. Ini lagi-lagi saya bukan menyinggung ya, enggak. Ini ilmu. Diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya terserah Allah. Namanya ilmu, disampaikan saja. Orang yang sholat sama-sama sholat, si A dengan si B sama-sama sholat, anggaplah sholatnya sah secara ilmu sudah. Setelah sholat, si A dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, aktivitas, ya kerjalah, ya santai lah, ya apalah, jalan lah, wisata lah, apa, dia tidak menutup aurat. Dengan si B tetap menutup aurat. Kira-kira kualitas hamba ini di sisi Allah sama atau beda? Menurut Pak Ketua sama atau beda? Kualitasnya beda. Kenapa beda? Karena si A atau yang satunya dia membawa sifat taat dalam sholat, yang satunya tidak membawa sifat taat dalam sholat. Sehingga sholat inilah yang Allah jadikan ukuran. Jika seseorang sholatnya itu baik, sholatnya berkualitas, maka amal yang lain pasti berkualitas. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau seseorang sholatnya asal-asalan, ya yang penting sholat. Kan saya sudah sholat zuhur 4 rakaat, sudah waktunya jam 12 sampai jam 3 misal, sudah sholatnya jam setengah 3, ya tetap sah. Tapi kan itu namanya sholatnya asal-asalan. Maka amal yang lain pasti asal-asalan. Tidak mungkin tidak. Karena ini rumus Allah yang buat. Hadirin yang mulia, maka inilah kualitas sholat. Sehingga sholat yang berkualitas Allah jamin tanha anil fahsyai wal munkar.
akan mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi kalau sifat sholat tidak dibawa dalam kehidupan, maka ya fahsya dan mungkar hanya tercegah ketika sholat. Ketika tidak sholat, fahsya dan mungkar lagi, karena rumusnya sudah terbuka. Rumus yang tidak ada rukhsahnya sudah dia langgar, maka pasti akan terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan. Nah, hadirin yang mulia, inilah kualitas sholat. Kualitas sholat itu apa? Seseorang yang bisa membawa sifat taat dalam sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini saja yang saya sampaikan karena mungkin masih ada program selanjutnya. Yang benar dari Allah niat kita amalkan, yang salah dari pribadi saya. Kesimpulannya, amal tergantung kualitas. Maka hendaknya kita ini anak cucunya Mbah Sabar ya, mengutamakan kualitas dalam amal. Dalam urusan dunia saya kan begitu. Buat rumah, maunya rumah yang berkualitas. Beli mobil, maunya mobil yang berkualitas. Maka dalam agama hendaknya juga begitu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Sedekah itu penting, bukan yang penting sedekah. Rumah itu penting, bukan yang penting rumah. Begitu seterusnya. Hadirin yang mulia, mohon cekap semanten, semoga Allah berikan kefahaman, taufik daya kepada kita bisa mengamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.